Halo, selamat malam saudara. Kita berjumpa lagi di Kompas Bisnis bersama saya Maidop Elfrina. Selain bergulat dengan pandemi, sejumlah pelaku bisnis harus mengalami kerugian akibat banjir. Salah satu yang paling merasakan imbas banjir adalah industri logistik. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menanggung imbas banjir di Jakarta akhir pekan lalu. Akses menuju bongkar muat terkendala banjir. Beberapa pool truk hingga barang muatan pun terendam banjir. Butuh waktu hingga 1 pekan untuk bisa memulihkan kondisi truk yang rusak. Yang paling terdampak itu adalah di daerah timur ya, daerah Bekasi, Cikarang dan Kerawang terus ke sana gitu ya. Itu untuk daerah itu yang paling terdampak sekali. Tetapi kalau untuk jalannya sendiri itu wilayah selatan, di mana tol Jor kemarin sempat tidak bisa dilewatin. Sementara itu saudara, kiriman barang-barang pesanan belanja online bisa jadi sampai ke tangan pelanggan lebih lama. Salah satu e-commerce mengubah ketentuan batas waktu terima pesanan dan konfirmasi pengiriman pesanan sejak 22 Februari kemarin. Ini dilakukan untuk bisa membantu para pengguna yang terdampak banjir. Pemberlakuan perpanjangan batas waktu terima pesanan dan konfirmasi pengiriman selama banjir dari yang awalnya 48 jam, kami perpanjang menjadi 72 jam sejak pesanan masuk untuk pengiriman konvensional seperti reguler, next day, kargo maupun ekonomi. Yang kedua, untuk kurir instan dan same day delivery, batas waktu pengiriman juga kami perpanjang dari yang sebelumnya H+1 sejak pesanan masuk menjadi H+2 sejak pesanan masuk. Dan untuk membahas lebih jauh soal imbas banjir ke pengiriman barang, kita akan berbincang dengan Zaldi Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat malam, Mas Zaldi. Selamat malam, Mbak Maidop. Oke, Mas Zaldi, jadi jalur-jalur mana saja nih yang rentan untuk pengiriman logistik apabila banjir kembali terjadi nanti? Nah, kalau kita lihat sih dari weekend kemarin, dari Jumat, Sabtu, Minggu itu memang paling banyak di daerah Bekasi, Cikarang sampai Kerawang dan juga dalam kota di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi yang kena. Dan kita berharap sih yang rentan itu akses tol ya. Jadi itu sebenarnya kita yang paling fokus, jangan sampai akses tol kita walaupun lewat Jor, Cikampek, terutama akses ke pelabuhan, bandara itu sampai terkena banjir. Soalnya begitu terkena banjir maka akan terputus gitu jalur logistiknya. Kalau ada titik baru nggak sih pada saat banjir minggu lalu? Termasuk di ini ya, di Jor atau di TB Simatupang kemarin? Ya, saya Jor sih yang biasanya nggak terlalu parah, tapi banjir kemarin cukup parah gitu yang di Jor. Dan kalau kita lihat pengalaman minggu lalu sebelum Imlek itu juga karena di Pantura banjir kan aksesnya sampai ke tol Cipali ya. Ini ya, itu yang sangat parah. Oke, kalau gitu seberapa jauh sebenarnya banjir di Jakarta dan juga wilayah sekitarnya, utamanya daerah-daerah penyangga nih, bisa mengganggu distribusi barang? Saya rasa yang kita cukup kaget memang tahun ini sangat parah ya ininya. Jadi biasanya nggak sampai lebih dari 6 jam gitu, tapi kali ini banjirnya lebih dari 6 jam dan dampaknya cukup luas. Dan akhirnya semua buat jalur logistik truk-truk untuk di timur memang berhenti. Dan banyak pabrik-pabrik yang harus stop beroperasi karena masalah banjir ini. Sedangkan untuk pengiriman online memang kita lihat selama weekend Sabtu Minggu ini sempat terhenti ya. Itu artinya dari jenis logistik, kemudian juga mungkin lokasi pengiriman dan juga kerusakan barang, itu dampaknya beda-beda nggak sih, Mas Zaldi? Kalau kita lihat, kalau kerusakan sih mungkin hampir nggak ada. Cuma karena kita lihat karena delay-nya ini, jadi akhirnya jumlah trip dari truk-truk ini juga berkurang gitu kan. Karena berhenti beroperasi sampai 3 hari. Ini yang kerugian cukup besar ya yang kita alami. Kalau kita bicara soal kerugian, berapa kerugiannya, Mas? Kalau kita estimasi untuk 3 hari itu karena banyak truk yang berhenti, termasuk juga kurir-kurir terpaksa berhenti nggak bisa melakukan pengiriman. Beroperasi ya? Iya, beroperasi sekitar 20 M-an lah. 20 miliar? Terdiri dari mungkin apa? Biaya kerusakan kendaraan atau mungkin biaya keterlambatan barang sampai?
lebih banyak karena karena kita tidak bisa melakukan operasional, jadi income-nya berkurang gitu Pak ininya. Jadi penundaan pengiriman begitu. Penundaan pengiriman ya betul. Dan juga kalau kerusakan truk kita lihat memang ada cukup parah, tapi itu nggak sampai sekitar 20% ya, dari 20 M. Jadi totalnya tadi berapa? 22 miliar dalam 3 hari. Jumat 20 Sabtu sampai 25 Pak ya. 20 sampai 2 miliar Jumat 25. Sabtu Minggu pekan lalu ya. Ya, betul. Oke, kita sekarang bahas lebih khusus nih soal pengiriman paket barang e-commerce yang juga banyak banget nih kita bilang ya barang-barang yang dikirim lewat e-commerce. Berapa lama waktu keterlambatannya? Bagaimana komunikasi dengan konsumen yang mungkin sudah berharap barang mereka akan sampai di akhir pekan kemarin? Iya, memang delaynya cukup parah, dan terutama barang-barang yang segar ya, barang-barang makanan yang biasanya memang nggak tahan lama kayak ini. Jadi itu terpaksa hari Sabtu itu memang hampir berhenti total untuk kurir-kurir untuk melakukan pengantaran. Informasinya yang kita berikan memang lewat customer service Pak ya, bahwa memang nggak bisa akses untuk ke beberapa area gitu. Sabtu jadi hari yang terparah ya? Iya, Sabtu hari terparah, Minggu tengah hari udah mulai bisa berjalan, dan baru bisa diantar semua di hari Senin kemarin Pak ya. Oke, gini Mas Zaldi, kita bahas sekarang data, sesuatu yang pasti. Prediksi dari BMKG yakni hujan dengan intensitas tinggi masih bisa terjadi 25 Februari bahkan juga sampai akhir Februari nanti di Jakarta dan juga sekitarnya. Apa antisipasi dari industri logistik? Kemungkinan terburuk sudah disiapkan? Yang kita antisipasi pertama dari owner of goods, jadi dari perusahaan itu sudah mulai stok di daerah agak dinaikkan gitu Pak. Jadi kita takut memang aksesnya terputus sehingga stok di daerah-daerah tetap aman gitu Pak intinya. Lalu yang kita berharap memang jangan sampai semua moda itu terputus gitu. Kalau kemarin kan hampir semua terputus lewat darat sama yang kereta api juga terputus gitu. Itu kita harapkan dari pemerintah jangan sampai semua akses itu terputus sehingga kita masih bisa melakukan flow untuk logistik masih bisa jalan. Kalau estimasi berapa lama keterlambatan pengiriman apabila nanti mudah-mudahan sih otoritas tempat pemerintah daerah bisa meminimalisir ya kerugian ini, berapa lama keterlambatan pengiriman barang kalau banjir yang serupa terjadi lagi? Kita berharap sih nggak lebih dari 6 jam sampai 10 jam ya Pak ya. Itunya kita sih kalau sampai lebih 1 hari kan akan numpuk. Yang itu yang kita takutkan karena gudang-gudang itu akan penuh gitu karena nggak bisa di situ udah biasanya di logistik udah mulai chaos tuh. Kalau lebih dari 1 hari itu Pak ini. Terutama untuk barang-barang yang harusnya dikirim segar atau fresh begitu ya. Betul, Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami. Zaldi Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat malam Mas Zaldi.